Ya cerita, coba cerita. Ya cerita ya. Jadi pertama kali nih sama Pak Ustadz, Mami tuh kenal Pak Ustadz ya bisa seperti ini. Dan itu matiin dulu. Ikut seminar 40 hari menjadi kaya. Nah waktu itu tuh saya belum berjilbab, tapi udah excited ya pengen ketemu. Gimana nih caranya sama suami? Kita udah ngomong-ngomong tuh, Pi gimana tuh 40 hari menjadi kaya? Wah kita bisa kaya nih 40 hari. Padahal utang banyak nih. Nah di seminar itu subhanallah, setelah pulang dari seminar itu kita betul-betul laksanakan. Ternyata 40 hari menjadi kaya itu ya, cetak itu Ustadz bilang katanya ini sholatnya bagaimana, sholat 5 waktunya, 5 waktunya udah ini belum, duhurnya udah sama sunahnya belum, kalau belum itu nggak afdol gitu. Terus tahajudnya bagaimana, tahajudnya, duhanya dikencengin, Senin Kemisnya. Nah jadi ibaratnya tuh kata Pak Ustadz, kalau meja satu itu kita angkat sendiri kan berat, tapi kalau sekeluarga tuh kita yang angkat cepet tuh, gitu. Masih ingat ya? Ingat banget, itu mendalam itu, karena itu awal pertama kita berhijrah berdua suami itu. Allah. Tahun berapa ya 40-an? Sampai tuh buku Ustadz mencari Tuhan yang hilang tuh, sampai keliling tuh saya kasih tahu nih, baca nih buku Ustadz nih, wah subhanallah cari Tuhan yang hilang itu. Saya baca itu nangis Bombay nggak berhenti. Bagaimana Ustadz di penjara itu, bagaimana Ustadz di penjara bisa seperti sekarang ini. Pokoknya sedetail mungkin itu saya pelajari itu semuanya ilmu dari Pak Ustadz. Alhamdulillah berkah ke anak-anak, berkah semuanya. Alhamdulillah. Apalagi nih ada anak yang mau tahfiz lagi. Iya. Calon. Insyaallah. Insyaallah. Padahal tadinya udah ini juga Pak Ustadz, udah tiap hari anak Al-Azhar di biliar. Saya kan bilang Pak Ustadz gimana nih, Zidan keluaran data tiap hari di biliar. Tapi subhanallah ya, doa saya tahajud setiap malam, tiba-tiba aduh, dan gimana? Balik lagi ngapal Quran ya? Iya, tiba-tiba kok dia kepengen, bingung mau kuliah di mana gitu. Akhirnya udah deh ngapal Quran lagi, masuk daku, alhamdulillah. Jadi itu ceritanya Pak Ustadz gitu. Jadi dulu memang dari bawah ya? Iya. Dari minus, utang banyak ya? Waduh, utang. Bukan banyak lagi utangnya. Sampai saya bayar untuk sedekah aja itu, terakhir itu kartu kredit boleh gesek, masih bisa gesek sedekah. Sampai suami bilang, ngapain sedekah? Boleh ngutang. Judulnya pokoknya sedekah kata Ustadz Mansur gitu. Jadi itu betul-betul dijalanin. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Saya itu sampai pertama kali dapat uang komisi kerja itu nggak ragu-ragu, pokoknya sedekahin. Nggak ragu lagi, udah sedekahin. supaya mancing itu yang Ustadz bilang lah semuanya. Dan alhamdulillah mungkin yang dari awal ngikutin ya Umi ya, tahu ya, dari awal majelis Ta'lim Al-Ghifari ya, kita dari benar-benar dari bawah ya. Sampai Ini masih pada kecil nih, masih pada kecil ya? Kecil. 7 tahun yang lalu kan? Udah 10 tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu. Pengantin belum ada. 10 tahun yang lalu. Saya tuh banyak diprotes sama orang zaman dulu. Apaan kayak Tuhan aja 40 hari jadi kaya. Apa sekarang masih banyak yang protes? Banyak iya. Banyak. Padahal itu udah gak saya pakai juga. Kan orang nanya, tuh sekarang tuh Ustadz udah diprotes sama orang, udah gak pakai lagi 40 hari jadi kaya. Iya gue bilang, sebab sekarang gue 7 hari. Kapan lagi kelamaan yuk. Kelamaan 40 hari. 40 hari kelamaan. Bahwa ada yang belum berhasil. Waalaikumsalam. Salam. Bahwa ada yang belum berhasil itu pertanyaannya bukan konsepnya, tapi kenapa lu gak berhasil? Iya, gitu. Orang lain berhasil kok. Kan saya cerita itu, security 7 hari doang bisa punya rumah. Siap. Security 7 hari doang, dia geber-geberan. Sholat malam, duha, sedekah, sholawat. Sholat malam, duha, sedekah, sholawat. 7 hari. Diusir dari rumahnya. Tapi akhirnya jadi punya rumah gitu.
Ini juga nih lagi ada, alhamdulillah lah ujian. Salah satu yang materi saya dilaporkan itu soal Papua yang jadi kaya. Lah itu udah kapan tahu ceritanya? Udah lama itu, udah berapa? lebih 10 tahun kan? Ada yang kaya. Kan ada bukunya Pak Ustaz. Nggak ada, kalau yang Papua yang jadi kaya Bukan kan? kayak lewat jalan tol. Oh iya, kayak lewat jalan tol. Iya, gue baca. Kamu baca udah? Baca semua bukunya baca. Pokoknya semua Wih. bukunya Ustaz nih, pengelola ini anaknya kan di Daku juga. Iya siap. Udah di Daku udah lama. Sekarang Ibu Tuti ini ngeberangkatin lagi jemaah umroh 7 orang. Iya. Oh, rezekinya dah. Pokoknya ngebrusut aja ya. Sudah. Itu kalau kayak air udah dol kerannya Pak Ustaz. Tapi ya alhamdulillah ya itu Tapi saya dulu dia buat makannya susah dulu. iya Pak gini saya tuh sedekah nih Pak Ustadz sedekah jadi orang tuh tetangga tuh pada ngitungin Bu Haji uangnya kok nggak kayak ini ya apa Ada serinya, ada serinya katanya Woi. gitu Gak bisa adus. padahal itu di tabungan saya itu cuma berapa juta doang saya sih sampai pikir aduh cukup nggak ini ya sampai akhir bulan gitu tapi untuk sedekah saya nggak Iya benar. nggak ini Bener. nggak sayang gitu nggak mikir Benar. nah karena orang menganggap bahwa uang saya itu banyak itu diaminin sama semua orang saya juga amin doain ya Bu uang saya banyak amin gitu. Alhamdulillah tuh Doa, terus Iya benar doa. terus gitu Pak Ustadz alhamdulillah Saya tuh pernah izin Allah ini datang ke dealer motor bekas. Saya datang ke dealer motor bekas, kemudian saya bilang, saya mau beli semua. Dulu saya belum punya motor. Dulu saya belum punya motor, tapi saya udah bilang, saya mau beli semua. Waduh, kayak apa? Jadi waktu itu tuh saya izin Allah ceritanya, ngancem gitu loh. Ngancem pokoknya nggak ada pagi tanpa duha. Ya, jadi nggak ada pagi nih, kalau nggak ada duha tuh bukan pagi namanya. Duha. Terus nggak ada malam kecuali sholat malam. Nggak ada waktu berjamaah kecuali berjamaah. Nah supaya ke booster nih, supaya boost gitu, harus sedekah kan. Nah sedekahnya kan mesti nendang nih. Ya nggak, sedekahnya tuh mesti yang sekali lecut set gitu. Mikir saya, sedekah apa ya? Akhirnya saya datang tuh Dan ke salah satu kawan, ada motor dia sekitar 8 biji. Dia tahu saya miskin, dia tahu saya susah. Datang, kemudian saya belanja motor, saya nggak tawar. Ini motor berapa duit? Sekian, ini sekian. Udah gue beli semua. Itu gak sombong. Bingung dia, Jang, bukan gua nggak ngasih nih, bukan lu masih nyewa gitu. Lu beli buat apa? Kalau lu beli buat jualan, kok lu nggak nawar gitu. Maka saya bilang sama teman saya itu, gua beli buat sedekah. Jadi gua mau sedekahin motor yang gua beli ini, gua mau sedekahin. Insya Allah mudah-mudahan rezeki gua jadi banyak. Terus dia kasih, ya udah dah, boleh dah. Rezeki gua nih, lu beli semua nih. Oh waktu itu Kampung Ketapang sepi. Iya. Jual motor satu tuh mungkin 3 bulan belum tentu laku orang. Jadi saya datang malah beli 8 motor kurang lebih waktu itu. Itu berkah buat dia. Tapi dia ketawa ketika saya bilang saya ngutang. Iya Dan. sama saya juga sedekah Saya bilang saya ngutang. Dia ketawa. Hahaha dia bilang gitu. Gimana ceritanya lo katanya? Orang mau beli ya bayar dulu lah baru boleh dibawa. Terus saya berargumentasi, Bang, Abang jual motor dengan cara Abang, laku kagak? Saya tanya, bener ya kata dia, laku paling atuh, untung paling 400, kadang-kadang gocap, terus suka salah beli kan orang kan? Iya, jadi gimana jam rencana lo, Bang? Insya Allah saya bayar ini dalam waktu sebulan, kurang dari 40 hari tuh. Jadi kalau waktu itu saya bilang sama orang-orang, sama jamaah gitu yang 40 hari jadi kaya, lah saya mah dulu ngetesnya di bawah 40. Makanya waktu saya diomongin sama orang-orang, nih sesatnya aliran zaman dulu. Buset, saya dilaporin ke MUI sih. Nih ada ustadz muda nih sesat nih, ngeduluin Allah dah kata. Lah
Kan saya udah jelasin kenapa saya bilang 40 hari, kan itu doa saya supaya ente dalam 40 hari udah berbuah. Itu mah doa saya. Ente mau 39 juga boleh, kita doanya 39. Ente mau 30 boleh, ente doanya 30. Nah saya juga 30 doanya. Jadi saya bilang tuh sama saya punya teman, dah nih 1 bulan insya Allah. Terus dia nanya, taruhannya apa kalau nggak tinggal bayar? Dia bilang susah amat sih, ambil aja lagi motornya. Gitu. Kata dia gini, lah gue udah ngasih motor dah, jadi motor tambah second lagi. Dia bilang, insya Allah Ji, saya bilang kita percaya sama Allah dah. Nah zaman itu orang kayak dia langka. Orang kayak dia percaya sama saya itu langka. Nah Bu Tuti termasuk yang langka tuh zaman itu, percaya sama saya. Iya lah, kita belum tapi di TV banget zaman dulu mah. Iya, enggak itu. Dan kayak orang blow on kan zaman dulu mah kita. Ya alhamdulillah ya, maksudnya belum ada buktinya juga gitu ke saya. Susah lah Bu Tuti waktu itu, beliau ini percaya sama saya susah. Kalau saya aja belum kebukti, kalau sekarang mah kita udah jagoan ya. Alhamdulillah. Iya dulu aja Pak Ustadz sekolahnya aja masih, aduh susah banget ya mau dikembangin. Iya, Sekolahnya masih Orang katanya mencampurnya dapat orang. Iya benar. masih sedikit, belum kondang. Masih kondangan. Iya benar, jadi susah buat dipercaya gitu. Dan dari dulu saya udah bilang bahwa kalau emang mau pesantren gede, bantu aja pesantren yang lain gitu itu mah. Waalaikumsalam. Ustadz kita ya? Ustadz siapa dah? Terima kasih Ustadz. Nah singkat cerita tuh, motor jadilah. Dibeli tuh, akadnya ngutang. Sebulan kita bayar. Terus teman saya tuh alhamdulillah seneng dia. Alhamdulillah Jam, lo beli motor gue jadi tutup. Nah sampai rumah Jumat pagi tuh, Jumat pagi ada truk datang ke rumah, isinya 8 motor itu. Nah sebelahnya kan Nyai Solat itu, yang dagang nasi uduk, sampai sekarang masih dagang nasi uduk. Terus ada mertua kan, rame orang kampung. Woi ini siapa weh? Beli motor sampai 8 gitu. Siapa yang beli motor sampai 8 gitu? Terus mertua saya juga ngomong, hebat amat nih ya orang beli motor sampai 8. Dia kata mantunya. Lebih geblek lagi, ternyata tahu bahwa ini motor belum bayar. Oh stres tuh, orang kampung saya pada stres. Lu ngutang, lu bagi-bagi orang, gimana lu bayarnya gitu. Tapi subhanallah bulan itu saya dapat mobil, bisa kebayar, nggak tahu tuh dari mana itu. Salah satunya waktu itu saya diminta jadi motivator. Diminta jadi motivator salah satu perusahaan. Tahu nggak bayarannya berapa? 5 juta tahun itu. Oh sekarang biasa kita 5 juta ya. Ya, dikit 5 juta mah. Udah gak keren. Cuma 5 juta. Terus begitu kemudian satu kali saya ngasih motivasi buat karyawan-karyawan dia, buat mitra-mitra dia, itu perusahaan senang. Perusahaan senang banget. Kemudian minta saya jadi karyawan dia. Oh saya bilang, kalau jadi karyawan enggak dah. Gue bilang, iya Ustaz. Terus saya tanya, emang kalau jadi karyawan tugasnya apa? Tugas Anda ya jadi guru, motivator. Terus berapa gajinya? Saya tanya. 5 juta. Lah gue bilang, gue sekali datang 5 juta ini sebulan ya. Pulang gitu. Ya tapi kan pasti kata dia, enggak. Emang ya aja saya demen ngajar kok. Waktu itu 5 juta itu saya nggak terima. Jadi kita sedekahin. Karena saya pengennya nggak 5 juta, pengennya 50 juta. Alhamdulillah ya, bulan itu saya perjalanan ada kali 17 kali. Bulan itu tuh, bulan itu saya diperjalankan ke seluruh cabang-cabang dia itu, ada kurang lebih 17 lah kurang lebih. Lah karena Cina tuh yang punya, Cina nya teman sama gua. Iya, itu bayarannya nggak 5 juta. Kadang-kadang kasih 20. Nah kalau saya lagi ngasih motivasi kan orang pada beli tuh. Lah kan saya dapat juga. Bener tuh bulan itu
8 motor kekecilan itu. Nah coba 8 kali 4 juta 3 juta itu berapa cuma? Iya baru 25, 20, 30 juta. Nah, sedangkan saya bayaran berapa? 200. Masya Allah. Orang mobil saya langsung sedan sih waktu itu. Habis. Makanya saya bilang 40 hari jadi kaya itu benar, nggak bohong. Betul yakin Pak Ustadz. Anggap aja saya SPIM itu, sekolah pimpinan itu loh. Ya selama 40 hari itu ya benar-benar dijaga gitu, sholat berjamaahnya, sholat duhanya, tahajud. Bolong ulang lagi. Bolong hitung baru. Iya. Iya. Nah di situ saya dikatain juga sama orang, masuk neraka aja susah benar gitu kan. Iya kan. Kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu setiap bid'ah itu sesat. Nah, setiap yang sesat itu neraka. Lalu mau masuk neraka aja susah amat gitu. Lah saya tanya, "Emang ngapa masuk neraka susah?" Lah itu orang kalau bolong mulai lagi dari awal. Lah ini mah saya mengancam diri sih. Saya bilang saya ngancam diri. Udah 28 hari nih, udah 28 hari. Bolong, gua mau ngulang lagi di satu. Loh, Berat juga ya. iya tapi kan hasilnya Petren tuh 2 triliun. Iya benar. Sekarang udah tajir ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah makanya kan orang mestinya seneng gue bagi kan. Iya. Betul nggak? Gue bagi ilmunya orang seneng. Harusnya. Nih gue ngerasain, lu pakai gitu. Ini malah dilaporin. Alhamdulillah. Bu Tuti, Iya. jadi sejak ikut Papua jadi kayak zaman dulu tuh, Iya. apa yang dirasa tuh? Wah, subhanallah. Sejak keluar dari ruangan itu, ruangan seminar, itu udah sama suami betul-betul kita apa ya, komitmen lah. Jadi pokoknya 40 hari itu jangan bolong ya, suami. Allah. Tahajudnya dia jangan Allah. bolong. Padahal dia susah benar tuh tahajud. Oh. Bangunin. Iya, jadi saya yang bangun, saya bangunin. Dia tuh nggak ke masjid, saya Gubrak-gubrak. kubrak ke masjid. Anak-anak masih kecil-kecil juga. Ayo ke masjid semuanya. Mami nggak kuat nih ngangkat meja nih. Kalau mau kaya ayo cepetan. Allah. Jadi ibadahnya kita betul-betul istiqomah. Nah sejak itu tuh ya keajaiban itu subhanallah. Allah. Jadi dikasih jalan ini. Jadi ya rezekinya tuh kayaknya tinggal petik aja nih kayak buah gitu. Wis. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi ya itulah. Ibu Tuti ini Keyakinan kita itu. sedekahnya udah emang. Nah orang dikasih tahu begini ini banyak nyari Ibu Tuti. Nanti ini kan ini live nih Facebook nih. Nanti akan ada banyak the loser. Orang yang nyari kita pengen minta sumbangan. Udah Pak Ustaz. Jangan dikasih. Kasih ilmu. Bilang sama dia, kalau gua kasih lu nggak jadi gua. Jadi gua kasih ilmu yang gua jalanin itu. Jangan terlalu banyak sama orang susah. Kalau terlalu banyak sama orang susah, nanti dia susah terus. Iya betul. Nggak mikir bener. Pokoknya dikasih. Iya. Jadi bilang sama dia, lu duha 40 pagi. Jangan 2 rakaat lu duha, 8 rakaat. Nanti insya Allah lu nggak perlu dagang gado-gado lagi. Besok lu punya restoran gado-gado. Tapi ada juga Pak Ustaz, saya kan udah mengajarkan itu ya. Ada teman bilang, kok nggak ini ya? Hidup gue tetap gini-gini aja nih, susah kan ya. Karena dosa dia kebanyakan. Ada kurang. Nah sekarang begini, kalau dia pernah berzina 2 kali aja. Kalau dia pernah berzina nih 2 kali aja, itu 80 tahun. Nah satu kali berzina kan 40 tahun. Nah kalau kemudian 2 kali berzina, Zaman dulu-dulunya. ya iya dong. Kan kita mesti adil sama Allah. Kita datang ke Allah nih umur 35. Padahal umur 35 itulah kita baru kenal tahajud. Umur 35 itu kita baru kenal duha. Umur 35 itu kita baru kenal salat malam. Sholat berjamaah. Ya wayanya aja mah 2 tahun mah. Betul nggak? Dari umur dia 34 ke bawah tuh, dari dia balik umur 10 tahun ya hitung-hitung. Berarti kan 24 tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan jujur-jujuran, kita adil sama Allah, mesti kan perjalanan kita tambah 24 tahun juga. Jadi 35 tambah 24, harusnya 59 kita baru senang. Tapi kan Allah nggak gitu. Allah bilang apa? Setiap orang yang melakukan perbuatan baik dikali 10. Artinya mestinya dia 24 tahun, lu cukup 2,4 tahun aja.
Nah, periode 2,4 tahun itu ada yang dijejak sama Allah. Ada nih yang periode harusnya kan 24 tahun lagi kan harusnya kan. Dia hitungan baliknya 10 tahun. Dia mulai tobat umur 35. Berarti kan dia 24 tahun nih bolong. Kan begitu kira-kira? Kita belum ngitung dosa mabok, zina, belum nih. Pokoknya istilahnya mah cuman sholat lah. Ibadahnya berantakan. Kan kalau mau adil 35 tambah 24 dong. 59 dia baru hidup seneng. Yin yang-nya baru terjadi di usia 59. Tapi Allah itu Raufun bil ibad. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Allah bilang apa? Enggak. Aku enggak ngebobotin 24. Cukup dikurang 10%-nya aja. Jadi ambil 10%. Jadi 24 tahun tuh jadi 24 bulan aja Ustaz, kira-kira gitu. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu, 24 bulan nih, biasanya ada orang-orang yang malah digabrukin. Kenapa digabrukin? Allah pengen mempercepat. Jadi kata Allah gini, oke, siap. Allah siap, saya tarik nih. Saya tarik di muka nih. Gitu. Jadi 3 bulan dibikin ancur-ancur aja. Tapi bulan keempat, udah seperti tahun ke-59. Nah, tapi bila dia nggak redo, Allah lepas lagi ketanya. Oh ya, jadi nggak kuat nih. Kalau nggak kuat dikurangin sama dia tensinya. Ya, dia tetap 2 tahun. Sialnya lagi nih, lagi masa-masa pemulihan, bulan ke-6 berzina. Iya, panjang lagi. 40 tahun lagi. Mati tuh. Ya makanya. Ya makanya kan kita kudu adil saya bilang. Kan saya bilang, kenapa saya demen bicara 40 hari menjadi kaya? Karena saya bisa nyekek orang tuh selama 40 hari. Awas lu ya, lu lagi pengen kaya kan, lu lagi pengen punya anak kan, lu lagi pengen punya jodoh kan, lu pengen punya rumah toh, lu lagi pengen punya kerjaan kan, lu lagi pengen punya usaha kan. Jangan macem-macem loh. 40 hari lu lagi diliatin sama Allah. Kalau emang lu lolos, lu enggak. Akhirnya kan orang mau bohong aja kayak belum puasa kan. Ntar aja nunggu maghrib gitu kan. Nunggu maghrib aja katanya. Kenapa? Sekarang gue batal nih. Ya kayak gitu. Coba kalau dia nggak puasa, bohong aja. Orang kenapa mesti jaga wudhu? Begitu dia jaga wudhu dia mikir kalau buka-buka YouTube yang porno-porno ya. Aduh, gue mau buka YouTube, gue ada wudhu. Jadi gimana caranya? Gue kentut dulu aja. Itu. Bu Tuti, Masya Allah, 40 hari jadi kaya. Terbukti ya, sekarang ini ruko malah buat pengajian ya. Ini jadi ini aja dan jadiin tempat markas 30 hari 30 juz untuk kawasan Tanjung Priok. Iya. Di sini sama di rumah yang 500. Ya. Kita Maret buka angkatan baru. Ya, nanti salah satu di sini. Ini mereka nggak pulang-pulang tuh 30 hari. Sini aja lah. Ya. Ya, insyaallah bayar. Iya, takut amat sih gratis mulu maunya. Lah coba dia makan kencing, beol juga apa segala macam. Di terminal aja 2.000. Nah, kita kalau ngitung 5 kali kencing nih 2.000 lu 1.000, 10.000. 2.000 kali 30 300.000. Iya betul. Ini doang ya. Ustaz, saya mau nanya nih, Iya. kan saya kan ngajar Ngomong jam berapa ini? ke teman-teman ya. Oke, masih ada. 40 hari menjadi kaya itu Iya. ya, saya suka sharing kan ke teman-teman gimana sih mereka tadi bisa sukses. Ya itulah Iya. salah satunya nih saya gabrukin tuh nih buku Yusuf Mansur nih, baca deh semua. Saya kan koleksi buku Ustaz kan semuanya ada. Nah terus ada tuh yang nanya gini, kok tetangga saya Ustaz ya ibadahnya udah bagus, Iya, iya. tapi hidupnya tetap miskin. Bisa jadi dia ditukar sama umur. Kira-kira kayak gini ya. Allah lihat nih, ya. Kita bakal cair nih jual rumah. Nyaloin rumah. Kira-kira 30 juta nih kita punya untung. Tapi Allah tahu gaib masa depan kan dia yang tahu. Hitungannya ntar malam ada perampok datang. Kira-kira kata Allah gini, lebih baik selamat apa duit? Lebih baik mana? Selamat. Jadi dikasihlah selamat dulu. Nah, yang paling menggembirakan kita adalah buah itu kan bukan cuma satu. Buah itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Saya kasih contoh. Suami istri di Bali
dengan izin Allah SWT dia cerita. Dia riado. Dapat kira-kira seminggu riado, suaminya pamit. Jadi ini transaksi notaris. Oke, jadi ini transaksi notaris. Si istri seneng banget. Akhirnya habis sholat duha diantar tuh suaminya ke depan pintu. Semua bersuka cita. Masya Allah 7 hari cair. Belum nyampe 40 nih. Baru 7 hari udah cair. Alhamdulillah ternyata sore semuanya ceritanya tuh suram. Sore bukannya seneng, sore itu ceritanya suram. Maksudnya gimana? Alhamdulillah suaminya tuh pulang dalam keadaan dirampok, ditodong. Terus anaknya pulang dalam keadaan bengsrot. Pertanyaannya sama kan? Bagaimana nih Ustadz? Kok jadi begini? Gitu. Kita kalau nggak ada baik sangkanya sama Allah, berhenti tuh riado. Apaan? Gua tobat malah tambah susah, gitu kan? Padahal tadi saya bilang enggak, lu lagi dicepetin. Tapi kalau lagi dicepetin kan geseknya lain gitu. Kalau betul. Masya Allah orang ini terus jalan. Dia baik sangka. Oh suami saya kalau kemarin nggak sedekah, nggak duha, nggak tahajud, nggak sholat jamaah. Oh suami saya nggak pulang kali. Alhamdulillah pulang. Terus ditanya kan, itu notaris bagaimana? Agak jadi katanya semua. Pokoknya ada cerita apa nggak jadi tuh jual beli tanah itu, jual beli rumah itu nggak jadi. Oke. Terus dia baik sangka lagi. Iya bener juga, kalau pulang tambah mati suami saya. Kalau nggak bawa duit aja digebukin orang, apalagi buat duit. Nah terus tentang anak gimana? Akhirnya dia mikir, anak saya juga mati nih kalau nggak disedekain nih. Gitu. Jalan dah tuh, sampai orang itu lupa. Orang ini lupa bu, udah 4 bulan malah bukan 40 hari. Saya Yusuf Mansur nih, alhamdulillah mata sampai hitam ya. Mata sampai hitam. Ya gue bilang, gue mendingan mata gue hitam, tapi gue jadi orang kaya. Lah, emang enak apa jadi orang miskin? Iya. Sepet bu. Lah Ustadz, Senep. bener. Mertua lewat aja kita sakit hati. Mertua cuma lewat nih, kita kayaknya gimana gitu. Betul nggak? Bu, iya kan kalau orang susah perasaannya sensitif. Ditegur salah, nggak ditegur salah kata mertua. Gua tegur katanya nanyain duit. Padahal kan kita cuma negor, tapi kita nggak enak. Saya ngalamin loh bener. Nggak betah aja kayak di rumah gitu. Iya makanya daripada kita begitu, mendingan kita sholat malam. Saya alhamdulillah sebagai yang punya 40 hari menjadi kaya, kita 7 tahun. Oh, kemana? Oh 7 tahun. Kan saya bilang kita 99 mulai. 2006 kan cair tuh 2 miliar. Utang saya 1,4 miliar. Enggak 41 hari cair. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya saya bisa ngomong sama teman-teman yang pada riado, terus belum cair. Saya bilang, udah tenang aja, gue 7 tahun. Gitu. Nah, begitu dengar 7 tahun, ada yang putus. Buset lama ya. Gitu. Saya bilang jangan diputusin. Kalau diputusin ntar malah nggak jadi. Udah terusin. Nih orang ini lihat ya. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah 4 bulan lewat nih, udah lupa sama keinginan, lupa udah. Sholat duhanya tetap lancar. Sholat malam tetap lancar. Ya rezeki kecil-kecil mendapat dah. Tapi yang gede itu dia dulu Pak. Tiba-tiba 4 bulan nih ada yang telepon. Pak, tanahnya masih ada gitu. Tanah apaan? Nah, yang dulu kita mau lihat. Waduh, nggak tahu dah nih. Coba saya tanya. Hari itu Ustaz, semuanya beres dan cair dengan harga berapa coba? Berkali-kali lipat. Allah. Dan disitulah hebatnya Allah itu punya Asmaul Husna yang ke-99. Apa bunyinya? Yang paling bontot, paling akhir. Apa ya? Apa sih Dan? Jangan pura-pura mikir lo. As-sabur. Ya? As-sabur, sabar, Maha penyabar. Coba ya. Allah kan udah dirasain sama kita kan, tapi tetap dicairin. Kalau Allah nggak penyabar coba, kamu kan udah curiga sama aku, kamu udah nggak percaya sama aku kan? Gitu enggak deh, tetap sama Allah dicairin. Supaya apa? Supaya selamat tuh hamba-hamba. Gitu. Anak-anak ini terutama anak-anak saya nih Pak Ustaz. Kenalin dulu anak-anak. Ya, kenalin. Mas Jeta. Nah.
ngomong lo. Zeta Nah, terus udah punya anak 2. punya anak 2. Alhamdulillah. Baru umur 25. Siap. Nih istrinya. Ya ini. Terus Terus ini Aldi Fari yang baru nikah. baru nikah, subhanallah. Besok panen baru. Terus Baru pulangan. Zidan mau kawin ya Zidan. Selamat. Silam. Mau coba dulu katanya ntar. Insya Allah. Belajar dulu. Nah, Bu Tuti ini keluarga besarnya. Ini Ustadz pengasuh di sini. Siapa Ustadz nama Ustadz? Wahyu Misbah. Ustaz. Ustadz Haji Wahyu Musbah. Amin. Insya Allah. Berkah dah. Mudah-mudahan. Makanya saya bilang sama teman-teman, pokoknya begitu 40 hari belum cair, terusin 40 hari kedua. 40 hari belum kedua, urusan apa aja nih, bukan cuma kayak duit ya. Kan ada orang kaya pengen kaya sama anak. Nah, dia pengen punya anak. Ada lagi kaya sama orang tua, dia gak punya orang tua. Ada lagi kaya sama misalkan apalagi sama ilmu. Dia riado 40 hari supaya bisa tembus beasiswa S2. Nah, kalau nanti belum tembus, terusin 40 kedua, terusin 40 ketiga, terusin 40 keempat, sampai akhirnya jadi kayak saya 7 tahun, udah berasa. Nah sekarang kita jadi pakaian udah. Kalau sekarang kita udah jadi pakaian, nggak perlu disuruh deh. Kenapa? Udah kebiasa. Biasa. Lah apa juga kan dibiasain. Kalau nggak jalan kayak punya hutang ya. Yes. Tuh ya, dengerin ya Zeta, Aldi Fari juga. Kalau sukses ya itu yakin, yang penting yakin. Iya. Dan nggak ada yang Jangan nggak berusaha. pahit tuh nggak ada. Sekarang gini ya, usaha bumi aja lu pahit kok. Lu dorong gerobak, lu nata-nata meja, itu usaha bumi loh. Apalagi usaha akhirat emang berat. Usaha akhirat lebih berat. Kita kalau usaha bumi cuma ngangkat meja, tapi usaha akhirat lu ngangkat kaki, lu ngangkat mata, lu ngangkat punggung. Itu lebih berat loh. Banyak orang sanggup Ji main bulu tangkis 3 set. Iya. Tapi coba disuruh nambahin bak dia 2 rakaat. Nah, Berat. Coba orang suruh lari 5 km, bisa sanggup? Hah? Habis lari dia makan ketoprak, ya gimana mau kurus? Olahraganya 5 kilo, jalan kaki, tapi habis jalan kaki makan ketoprak. Akhirnya sebotol. Teh botol lagi, udah. Jadi ya alhamdulillah ini saya jadi ingat 40 hari lagi nih ketemu Bu Tuti. udah lupa emang bosan. Baru 2 hari yang lalu saya kesel banget. Kesel banget barusan 2 hari yang lalu ya, lagi benar-benar hati Masya Allah. Ini ada yang ngelaporin urusan 40 hari. Kamu jangan laporin. Iya dia gue nipu. Kok gitu sih? Aneh. Iya tahu lah. Ya Kan kan jalannya nggak berhasil kali. bukan zaman sekarang kan peniti aja keinjak dilaporin. Iya zaman sekarang nih peniti. Keinjak dilaporin gitu. Hari ini saya ketemu Bu Tuti ngomongin 40 hari. Subhanallah. Allah Maha tahu deh. Iya. Allah ngehibur saya. Berarti harus buka lagi nih seminar. Buka lagi Iya. Kak. Saya setuju. 40 hari menjadi kaya, 40 hari punya anak, 40 hari nikah. Ya kan kita tuh sama sutradara itu kan, bukan sutradara siapa? Yang Film Desi Raffi. Kun Payakun. Meninggal dia. Ini. Pak Dodi. Dodi apa? Bukan, dulu mah Erlu Umam. Ya kita seminar. Yang produsen ya. Produsen. Oh si Doni. Doni, iya. Doni mantep sekarang. Ini ya. Mm-mm. Produsen kayak Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kita mulai riado Ji. 40 hari jadi presiden. Udah lewat nih. Gubernur udah lewat, hari ini udah selesai. Yang presiden besok 2019. Aduh, alhamdulillah. Iya siap.